Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jumaya selaku dosen pengampu mata kuliah auditing, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengertian auditing, perbedaan akuntansi dan auditing, jenis-jenis audit, profesi akuntan di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya, Dinda Fitri Wulandari, Sri Asih, Sri Muntina. Untuk pengertian auditing, secara umum, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Untuk pengertian auditing, menurut para ahli, yang pertama, ada tuan kotak. Auditing bersifat analitis, memeriksa dengan mengurai ke dalam unsur yang lebih kecil. Proses audit dimulai dari laporan keuangan, kemudian bukti-bukti pentingnya. Yang kedua, Sukma Agus adalah periksa yang bukan kritis dan pihak independen terhadap laporan keuangan telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dari bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, menurut Konrad, adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perbedaan akuntansi dan auditing. Akuntansi yaitu mencatat secara sistematis dari rekening suatu organisasi dan menyusun laporan keuangan pada akhir tahun yang dikerjakan oleh akuntan. Sedangkan auditing yaitu pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu organisasi yang dikerjakan oleh audit. Metode akuntansi yaitu mengidentifikasi kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklarifikasi, dan catatan-catatan akuntansi. Sedangkan metode auditing yaitu pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu organisasi. Sedangkan tujuan akuntansi yaitu menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Tujuan auditing yaitu menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akuntan yaitu manajemen. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab audit yaitu auditor. Peraturan akuntan mengikuti aturan accounting standar. Sedangkan peraturan auditing mengikuti aturan standar on auditing. Jenis-jenis audit. Menurut Agus, jenis-jenis pemeriksaan audit bisa dibedakan atas 1. Manajemen audit atau operational audit, suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Yang kedua, pemeriksaan ketaatan atau compliance audit. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak eksternal. Selanjutnya yaitu melanjutkan jenis-jenis audit.
Yang ketiga yaitu pemeriksaan intern atau internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu komputer audit, pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing atau EDP System. Materi yang selanjutnya yaitu profesi akuntan di Indonesia. Ada 2 macam. Yang pertama yaitu jenis akuntan sesuai dengan spesifikasi. Ada 4. Yang pertama yaitu akuntansi publik, yang kedua akuntansi internal pada perusahaan atau lembaga, yang ketiga akuntan pemerintah, dan yang keempat adalah akuntan pendidik. Profesi akuntan di Indonesia yang kedua yaitu berdasarkan nama profesi, ada 7. Yang pertama yaitu perencana keuangan atau financial planner, yang kedua credit analyst, yang ketiga financial analyst, yang keempat yaitu business analyst, yang kelima akuntan profesional, yang keenam auditor profesional, dan yang ketujuh yaitu konsultan software akuntansi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang atau ada yang belum paham, nanti bisa didiskusikan dalam forum diskusi bersama Bu Juma'nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.